Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam jenis dan bentuk komunikasi untuk mencapai tujuan bisnis. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informatif, tetapi juga harus persuasif, agar pihak lain bersedia menerima suatu pahaman atau melakukan suatu perbuatan. Dan komunikasi juga memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu bisnis atau penjualan. Penyampaian pesan yang tepat pada konsumen akan berdampak pada peningkatan penjualan produk. Lalu di sini selanjutnya ada tujuan untuk komunikasi bisnis. Ada 4. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Setiap jenis komunikasi bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Dalam komunikasi bisnis, informasi yang disampaikan berkaitan dengan kondisi bisnis seperti operasional, manajerial, keuangan, dan pemasaran. Perusahaan perlu menggunakan media yang tepat dan sesuai kemampuan internal perusahaan agar informasi tersampaikan secara efektif. Lalu yang kedua ada melakukan persuasi. Komunikasi bisnis juga bertujuan untuk persuasi atau mengajak pihak lain agar bisa melakukan pesan yang disampaikan. Tujuan ini biasanya diterapkan dalam aktivitas negosiasi antara dua belah pihak yang terlibat, baik secara internal maupun eksternal. Dan yang ketiga yaitu ada melakukan kolaborasi. Komunikasi bisnis juga berguna untuk meningkatkan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seorang karyawan dan karyawan lain maupun pihak eksternal. Kolaborasi bisnis juga dapat berjalan lebih maksimal dan mudah melalui berbagai media telekomunikasi yang sering digunakan pada zaman ini. Dan yang terakhir yaitu ada melakukan integrasi bersama audiens. Dalam melakukan integrasi, bisnis menggunakan sapaan yang lebih akrab di telinga audiens dan menggunakan subjek kita daripada saya dan Anda. Proses integrasi bermanfaat agar audiens lebih tertarik untuk bekerja sama dengan suatu bisnis. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis komunikasi bisnis. Ada 3. Yang pertama yaitu komunikasi internal, lalu ada komunikasi eksternal, dan komunikasi horizontal. Komunikasi internal itu adalah komunikasi antara pimpinan perusahaan dan juga karyawan. Lalu ada komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal ini adalah komunikasi antara perusahaan atau pengusaha dengan pelanggan, mitra bisnis, dan pihak-pihak terkait lainnya. Lalu yang terakhir itu ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini dilakukan di antara satu tingkatan atau jabatan. Dan di sini ada unsur komponen komunikasi. Unsur komponen komunikasi ini ada 6. Yang pertama yaitu ada pengirim yang disebut dengan komunikator. Nah, komunikator atau pengirim ini adalah seseorang yang mengirimkan sebuah pesan atau sebuah surat. Lalu yang kedua itu ada pesan. Pesan ini adalah sesuatu yang dikirimkan dari si komunikator untuk si penerimanya. Lalu yang ketiga itu ada saluran atau media. Nah, media atau saluran ini adalah saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan seperti media digital atau media seperti surat kabar atau surat lainnya. Lalu ada si penerima. Nah, penerima ini biasa disebut dengan komunikan. Komunikan ini akan menerima pesan dari si komunikator atau si pengirim. Lalu ada encoding dan decoding. Encoding dan decoding ini adalah sebuah proses penyampaian dan penerimaan pesan antara si komunikan dan juga komunikator. Lalu ada umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback ini diberikan dari si penerima atau komunikan kepada pengirim atau komunikator untuk merespon atau untuk memberi suatu
jawaban atau reaksi dari pesan yang dikirim oleh si komunikator. Lalu selanjutnya yaitu ada karakteristik komunikasi bisnis. Yang pertama itu adalah pesan yang terkandung dalam komunikasi bisnis disusun untuk audiens. Lalu yang kedua ada batasan waktu dan juga biaya. Dan yang ketiga memiliki tujuan, salah satunya menjaga hubungan baik dengan pelanggan maupun eksternal perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada pesan yang disampaikan harus memperhatikan informasi yang akan disampaikan kepada audiens. Lalu di sini ada model komunikasi. Ada dua model komunikasi. Yang pertama yaitu ada model linear dan yang kedua ada model sirkular. Nah, model linear ini berjadikan sebuah proses yang hanya terdiri dari dua garis lurus, di mana proses komunikasi berawal dari komunikator dan berakhir pada komunikan. Lalu yang model sirkuler, ini proses komunikasi berasal dari sender kepada receiver, kemudian receiver memberikan umpan balik, dan proses ini bisa berulang-ulang sehingga membentuk lingkaran. Kissy face,